Ini biasanya satu kelas ada berapa orang ya? Sepertinya masih ada yang kesulitan untuk login, jadi kita tunggu dulu 5 menitan lagi lah ya. Ini saya ketikkan nama saya. Ya, salam kenal dulu ya buat semuanya. Kamu ngapain sih? Lempar guru terus. Hai, beneran nih. Ini ada Mbak Monica Supardi, jadi saya manggilnya Mbak Ibu atau gimana ya? Monica Supardi. Terus kebanyakan di sini, tapi saya panggil Mbak aja lah ya.
Saya juga masih umurnya masih 24 tahun sih. Oh gitu. Iya iya boleh kenalin. Kenalan ya satu-satu. Ini ada Mbak Monica, Mbak Maikua, Mbak Siti, Mbak Mai. Nah itu, oh boleh boleh nanti di add. Waalaikumsalam Mbak Mai. Mbak bisa panggil saya Miss. Soalnya ya kalau ibu juga ketuaan ya. Ibu-ibu saya. Aduh Mbak Monica. Eksis ya. Paling cantik di kelas katanya. Ya sama-sama. Gak apa-apa. Bercanda biar rame gitu. Ini semua kerjanya di di Taipei atau ada di tersebar di beberapa wilayah Taiwan? Oh, ada di Hsinchu, Taichung. Banyak ya tersebar. Saya sekarang saya sekarang tinggalnya di Yunlin Huwei. Hmm. Maaf ya sebelumnya, ini masih agak kagok menggunakan aplikasi ini. Soalnya ini benar-benar perdana saya ngajar. Dan selamat datang ya untuk Mbak Diajeng. Ya, Insya Allah nanti bisa kan terbiasa. Masih adaptasi saya juga ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Silahkan, selamat datang. Ini sudah ada satu, dua, sudah ada 6 orang.
Sepertinya sudah cukup ya, kita mulai saja. Kita buka pertemuan kita ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam serta salam mari kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas karunia pula kita dapat keluar dari masa kegelapan ke terang benderang. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mangga berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita udah bisa baca ya ini. Semuanya, nama saya Nur Ani, bisa dipanggil Nur. Saya asalnya dari Bandung. Dulu saya kuliahnya di Politeknik Negeri Bandung, dan sekarang sedang bersekolah di National Promotion University, barengan sama, pada tahu ya Bu Nur Samsi, atau maksudnya Miss Nur Samsi, Miss Aktif Linda mungkin. Nah, beliau itu mereka adalah teman-teman saya, sama Mistika, barangkali pada pernah dapat kesempatan diajar sama mereka ya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan atau menargetkan format penilaian. Sistem penilaian untuk pelajaran PKN ini, saya menargetkan untuk tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Gimana? Pada setuju? Kalau misalnya ada saran, misalnya aduh Miss, bisa juga ada masukan, misalnya Miss tugasnya maunya gimana nih gitu, tugasnya maunya cuman 2 kali dalam 1 semester atau gimana, boleh. Nah, jadi saya lebih berat bobotnya nanti di UAS, untuk tugas hanya 20% dan untuk UTS 30%. Kalau untuk tugas nanti seiring berjalannya ya, misalnya bisa untuk menjelang UTS saya kasih tugas, atau menjelang UAS saya kasih tugas gitu. Bagaimana? Setuju? Oke. Ini ya, saya mau memperkenalkan dulu untuk lama ya, sepertinya ini laptop saya kipasnya jadi nyala gini, dulu biasanya enggak
Nah, ini saya memperkenalkan dulu modul kita. Modul kita yang PPKN itu, setelah saya mendapatkan informasi dari Pak Riona, eh, untuk modul 1 ini untuk 1 tahun. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk yang ini untuk semester 1 ya. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran 1, saya akan eh, ajarkan untuk semester 1 dan sisanya kegiatan pembelajaran 2 dan 3 akan saya berikan di semester 2. Karena eh, untuk pembelajaran 2 dan 3 itu tergolong sedikit ya materinya. Jadi nanti saya eh, bagikan nanti untuk semester 2 yang akan datang. Dikit sekali sih ya sebenarnya materinya. Nah, untuk sebelumnya nih, sebelum saya masuk ke materi PPKN, sebelumnya saya mau bukan mengingatkan ya. Mungkin sebelumnya Mbak semuanya udah pernah ya belajar PPKN dari semester sebelumnya gitu ya. Nah, saya tuh untuk ingin mengingatkan dan bertanya gitu. Untuk apa sih belajar PPKN? Soalnya kan kalau kita misalnya mau belajar sesuatu, sebenarnya harus tahu tujuannya gitu. Atau ini tuh untuk apa, manfaat untuk saya apa, kenapa. Biasanya kalau dengan kayak gitu tuh lebih lebih nerap gitu kalau Sundanya, lebih masuk gitu. Terus kadang kan kalau motivasi kita tuh moodnya tuh ada di atas, ada di bawah. Nah, ketika kita moodnya sedang, ya tahu manusiawi ya, sedang malas-malasan misalnya. Nah, kita tuh eh, ingatkan lagi gitu. Itu belajar itu buat apa? Nah, sebenarnya mau nanya sih, belajar PKN itu buat apa ya? Ada yang bisa memberikan komentar untuk apa kita belajar PPKN? Jadi ini ada Mbak Riani ya, selamat datang Mbak Riani. Ini ada satu yang mau menambahkan gitu, buat apa sih kita belajar PPKN gitu, sebelum kita masuk ke materi inti. Karena di materi ini nanti eh, ya malam ya, materi ini kita nanti lebih ke sejarah-sejarah kenapa sih Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi. Ya, bisa mengetahui sejarah negara kita zaman dulu. Ada lagi? Ya bisa ya, seperti yang Mbak Mei eh, ungkapkan, belajar mengetahui sejarah kita zaman dulu. Jadi kita jadi tahu gitu, jati diri kita sebagai warga negara Indonesia itu apa. Dulunya kita tuh untuk mencapai suatu kemerdekaan hingga akhirnya menjadi negara yang merdeka seperti ini. Nah, prosesnya itu apa? Tidak tidak seperti yang dijelaskan detail di sejarah sih, cuman dari situ kita bisa mengambil nilai-nilai positif sehingga eh, bertambahlah rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Oh iya, ini
Saya ya, dikenalkan dulu, nama saya Nur Aini, bisa dipanggil Nur. Itu ya, saya tutor baru Mariani. Tadi ada dari Mbak Siti. Supaya kita tidak lupa akan sejarah dan Indonesia ya, sama ya. Jadi tidak semata-mata gitu, ini tuh hanya untuk pengetahuan saja gitu. Jadi kita itu ketika kita tahu sejarah bangsa Indonesia, kita tuh lebih menelaah gitu, dan wah dulu tuh ya, bener-bener ya, dulu para pejuang tuh untuk mendapatkan kemerdekaan tuh sulit sekali gitu. Jadi kita sebagai bangsa negara harus mempertahankan dan membuat negara ini lebih baik gitu ya. Jadi PKN itu tidak hanya untuk pengetahuan saja, bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang seperti misalnya dari PPKN, nilai-nilai budi pekerti luhur, Bamba nih yang sekarang lagi ada di Taiwan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain itu kita bisa juga mengerti peran dan penempatan diri kita sebagai bagian dari suatu negara. Jadi kita sebagai suatu bangsa negara itu berusaha untuk menjadi warga negara yang baik gitu. Bagi mbak-mbak semuanya yang sekarang lagi di Taiwan sedang bekerja gitu ya. Masya Allah, mbak-mbak ini tuh sebetulnya para penyumbang devisa terbanyak di Indonesia sebenarnya. Pada tahu ya kalau berita ini, kenapa penyumbang devisa terbanyak gitu? Soalnya kan ketika mbak-mbak semua mendapatkan gaji dari para bos-bosnya ya, kan gajinya itu dikirimkan kan, mau ke keluarga atau misalnya mau ditabung. Nah, ketika dikirimkan ke negara kita, maksudnya ke keluarga kita yang di Indonesia, itu kan dianggap membeli rupiah ya. Nah, disitulah kas negara tuh bertambah. Gitu. Jadi mbak-mbak di sini tuh bisa sebagai pahlawan devisa tuh, penyumbang devisa terbesar tuh itu alasannya gitu. Jadi alhamdulillah gitu, mbak-mbak bisa salah satu yang berperan untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan alangkah lebih baiknya selama bekerja di Taiwan ini, misalnya mbak-mbak dengan diiringi dengan budi pekerti yang luhur. Soalnya kan kita sebagai representasi dari bangsa Indonesia gitu. Jadi kan para bos-bosnya tuh, oh ternyata orang Indonesia sopan-sopan ya, ternyata orang Indonesia baik-baik gitu. Jadi kita sebagai warga negara ketika datang ke Taiwan bisa tetap menjaga nama baik kita gitu, jangan sampai ketahuan orang Indonesia ini gitu, misalnya negatif. Nah, jangan sampai. Jadi diharapkan ketika belajar PPKN ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dibilang juga sebagai duta bangsa ya. Iya. Jadi bisa juga ketika kita belajar PKN, memotivasi kita memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Nasionalisme itu kalau zaman dulu tuh perang gitu ya. Kalau kita sekarang
alhamdulillah ya udah merdeka gitu. Nah, salah satu caranya itu ya dengan menjaga nama baik bangsa dan menjaga nama baik bangsa di depan atau ya di depan bangsa-bangsa lainnya gitu. Ya, begitu. Ada tambahan lagi? Ada yang mau menambahkan kira-kira kita tuh belajar PKN itu untuk apa? Cukupkan aja ya untuk sebelum itu sebagai warming up atau pemanasan gitu. Jadi istilahnya pengingat lah gitu sebelum kita belajar PPKN. Jadi tidak melulu cuman teori aja gitu, tidak melulu cuman kita adalah sebagai warga negara harus ini harus ini nggak usah gitu. Jadi maksudnya nggak selalu itu gitu. Selain untuk teori, untuk sebagai teori, alangkah lebih baiknya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Lalu kita maju aja ke bab yang pertama. Ini mouse-nya kurang enak. Ini dalam modul pertamanya ya. Topik kita itu sebagai perilaku warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari pembelajaran ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan modul ini, diharapkan Anda memiliki kompetensi tentang Pancasila yang meliputi kemampuan berikut. Yang pertama, mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan yang ketiga, menerapkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara ya. Pertama, apa sih ini ideologi itu apa? Nah, ideologi itu dalam bahasa Yunani itu maksudnya oida, yang berarti mengetahui, atau ideos berarti gagasan, ide, dan logos yang artinya pengetahuan dan ilmu. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu punya arti sebagai gagasan-gagasan, pengetahuan, ide, atau bisa dibilang dengan cita-cita, kumpulan cita-cita bangsa Indonesia. Oh, rupanya kosong ya? Semuanya bisa baca ininya, papannya.
Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara itu bisa jadi sebagai cita-cita, kumpulan ide-ide yang dirumuskan untuk menunjukkan tetap bisa dibuka masing-masing aja ya modulnya, soalnya udah dibagikan ya di grup. Nah, kita lanjutkan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara itu diharapkan bisa menjadikan suatu sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia memiliki jati diri saya nih, saya tuh seperti ini, gak sama dengan yang lain, dan kita tuh mempunyai cita-cita luhur, mempunyai tujuan yang baik yang biasanya dirumuskan dalam suatu ideologi itu, yaitu Pancasila. Sehingga kita sebagai warga negara, ketika selain tahu jati diri kita, identitas kita sebagai bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi, kita juga kita bisa juga tahu dan mampu menganalisa serta bersikap kritis dengan sikap para penyelenggara negara yang menyimpang dari cita-cita dan tujuan negara. Jadi ini sebagai panduan gitu ya. Kalau bisa jangan sampai keluar dari garis-garis ideologi yang ada. Nah, ini dalam perkembangannya terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Contohnya yaitu menurut Tracy, ideologi itu adalah science of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Nah, ini dulu-dulunya ya, sebelum adanya ideologi Pancasila, menginduk dari para ahli-ahli ilmu tata negara ya yang ada di Prancis. Lalu yang lainnya yaitu dari Karl Marx, bahwa ideologi itu pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Lalu yang lainnya yaitu menurut Gunawan Sutarjo, yaitu ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Hampir semuanya sama-sama ya. Maksudnya inti dari pengertian ideologi itu mengarah ke satu yang sama, yaitu sebagai pedoman. Lalu ini menurut Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan secara struktural. Fungsional itu dapat diartikan sebagai gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Jadi secara fungsional itu dibagi menjadi dua tipe juga, yaitu yang doktriner dan pragmatis. Doktriner itu seperti apa? Itu adalah ideologi yang dirumuskan secara sistematis dan pelaksananya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau pemerintah.
Sedangkan yang pragmatis yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi yang tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, namun hanya prinsip-prinsipnya saja. Lalu bisa disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, ekonomi, fungsional, dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Itu gambaran umum tentang ideologi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita review ya. Maksudnya saya mau memperkenalkan apa sih arti dari lambang Pancasila ini? Apa sih arti dari lambang-lambang ini? Mungkin udah pernah mendapat ya, itu pelajaran SD gitu. Tapi ya apa-apa ya, nanti diulang lagi untuk di pertemuan selanjutnya biar semakin semakin menguatkan kita gitu. Wah, ternyata arti di balik lambang Pancasila itu seperti ini gitu. Saya ada artinya kan, sayap-sayapnya itu berjumlah 45, ini bulu-bulunya itu berjumlah berapa gitu. Saya juga harus buka-buka lagi. Nah, nanti setelah itu untuk lebih dalam, oh masih kosong ya. Mbak Riani aja atau yang lain yang papan tulisnya kosong? Kita lanjutkannya, jadi nanti kita akan, iya Mbak Riani buka aja bukunya. Kita ada di halaman 11. Ini juga saya tuh sebenarnya nge-upload ya yang lain lagi. Ini tuh sebenarnya masih loading gitu, masih progress. Nah, ini ada yang udah gitu. Kita semester 3. Ya, nanti untuk minggu depan kita akan lebih mendalami pentingnya ideologi suatu negara, pengertian dasar negara, kenapa sih ideologi itu penting untuk suatu negara. Nah, ini lalu pengertiannya itu dasar negara bagi suatu negara, dasar negara itu beletot gini ya. Apa sih pentingnya dasar negara bagi suatu negara? Itu untuk mengatur penyelenggaraan negara sebagai pedoman. Ya, intinya pedoman lagi ya untuk sebagai penyelenggara kehidupan Indonesia, sehingga memiliki arah dan tujuan dan jelas. Nah, kita lihat, ini kita buka-buka aja dulu ya, maksudnya secara kerangkanya dulu gitu, dari luarnya dulu. Nanti untuk minggu-minggu yang selanjutnya kita bisa mempelajari lebih mendalam lagi. Nah, nanti kita akan belajar latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara, seperti sejarah. Oh iya, boleh. Mangga Mbak Monica. Nanti
Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara, sejarahnya itu seperti apa. Nah, ini ketika Soekarno ya mengumumkan atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Masih pada hafal tidak teks proklamasinya? Zaman dulu ya, perjuangan ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang itu, bagaimana persiapan para badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, hingga akhirnya mengajukan usul akan mengenai dasar negara. Nah, ini usulnya ada yang dari Bapak Muhammad Yamin, lalu usul yang lainnya itu dari Bung Karno. Ini salah satu undang-undang negara Republik Indonesia. Dulu tiap upacara ya pasti selalu dibacakan ini UUD 45. Nah, begitu saya mau memperlihatkan dulu gitu secara garis besar apa yang mau kita pelajari. Ini untuk satu semester ya, sebenarnya ini dikit sekali sih kalau dilihat gitu, tapi ya berhubung katanya itu untuk 1 tahun, jadi kita cobalah untuk lebih mendalami tentang ideologi atau tentang Pancasila itu, sehingga lebih melekat lah nanti setelah mempelajari ini. Diharapkan ya sebagai jati diri negara, warga negara Indonesia itu, dan rasa nasionalismenya semakin tinggi ya, insyaallah. Nah ya, begitu saja pokoknya pertemuan kali ini tuh saya cuman mau menerangkan kerangka luarnya dulu, belum yang dalam-dalamnya gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini ya yang baru datang, ini sistem penilaian saya. Pada bisa baca? Maksudnya terlihat ya di whiteboardnya. Ini sistem penilaian saya. Untuk Bamba yang baru bergabung, oh iya, email saya. Boleh ini untuk keperluan pengiriman tugas atau mungkin ada pertanyaan, boleh ini nanti kirim ke sini. Terus nanti add Facebook saya ya, yang ada di grup. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa siap kalian di chat aja. Tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita waktunya tinggal 1 menit lagi ya.
Ini kebanyakan pada kerjanya di pabrik atau membantu atau biasanya menjaga ibu-ibu atau bagaimana? Terus jam segini biasanya libur ya? Atau maksudnya waktunya istirahat gitu? Paling Mbak Monica tadi yang Mbak Monica tadi itu ya. Rawat lansia. Baik, ini tinggal 17 detik lagi ya. Lupa saya, harus diakhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya saya agak grogi. Ini soalnya pertama kali saya. Silahkan berdoa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu.